Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita dalam Bersama Gembala. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami bisa bertemu kembali dengan jemaat Kristus. Kiranya Tuhan tolong kami dalam belajar firman. Pimpin hamba-Mu yang menyatakan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan ini hamba dipercayakan memberikan suatu renungan firman Tuhan dalam pesan-pesan gembala. Dalam kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Tema firman Tuhan pada pagi ini berbicara tentang jemaat yang tangguh. Bagaimana menjadi pribadi jemaat yang tangguh itu? Pribadi jemaat yang tangguh dikatakan di sini ayat 1 sampai 2, yaitu naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Paulus menginginkan kita bahwa kita sebagai pribadi jemaat yang tangguh adalah jemaat yang tekun di dalam doa. Tekun di dalam doa bukan untuk doa untuk diri sendiri, tetapi tekun di dalam doa adalah mendoakan semua orang. Bukan hanya keluarga, sanak saudara, tetapi semua orang. Bahkan dikatakan di sini pembesar-pembesar, bahkan raja-raja, bahkan juga presiden, para pemerintahan. Tuhan ingin mereka didoakan. Sebagai jemaat Kristus, kita harus mendoakan mereka, menopang mereka di dalam doa. Saudaraku, kita belajar dari Yeremia. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 dikatakan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia diminta oleh Allah untuk mendoakan negeri itu, kota itu di mana saat itu dia dibuang. Bahwa dikatakan ketika negeri itu sejahtera, damai, Yeremia pun merasakan dampaknya, manfaatnya. Sama dengan negeri kita saat ini, saudaraku. Berdoa, nyatakan doamu bagi negeri kita, agar kita pun merasakan ketentraman, kedamaian, bahkan orang di sekitar kita merasakan kesalehan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pribadi yang tangguh? Di dalam ayat yang yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan ingin seluruh manusia itu diselamatkan. Bagaimana mereka diselamatkan? Itu dengan cara kita sebagai pribadi yang sudah mengenal Tuhan Yesus memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik kepada mereka, sehingga mereka dimenangkan bagi Kristus Yesus. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau bersaksi, ketika engkau menyampaikan firman Tuhan, sesungguhnya ada janji Tuhan yang diberikan kepadamu. Mari saya bacakan untuk kita di dalam Markus pasal yang ke-16
ayat 15 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini janji penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan itu meminta kita agar memberitakan, harus pergi. Ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dibaptiskan agar mereka selamat, memproklamirkan diri mereka. Dan Tuhan menyertai kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya, menolong kita menjalaninya. Maka daripada itu, jadilah jemaat yang tangguh. Yang ketiga, jemaat yang tangguh. Bagaimana pribadinya yang jemaat yang tangguh itu? Dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Saudaraku, demikian firman Tuhan, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ternyata saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai pemberita firman, sebagai pembawa kabar baik kepada orang-orang lain, ternyata dikatakan kita itu harus menjadi pribadi yang hiduplah di dalam kebenaran. Jadi ketika orang sudah percaya kepada Yesus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus hidup di dalam kebenaran itu. Saya dan Bapak Ibu harus hidup di dalam kebenaran, tidak berkompromi dengan namanya dosa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan ya, dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, pribadi yang tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak akan berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kebenaran itu harus tinggal di dalam kita. Yesus, Bapak terkasih dalam nama Yesus, dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 14 ayat 6. Kita harus tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman itu harus tinggal di dalam kita. Apa manfaatnya? Apa keuntungan ketika firman Tuhan, ketika kita tinggal di dalam kebenaran? Manfaatnya, kegunaannya untuk kita adalah di dalam ayat yang ke-7. Apa itu? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ternyata kalau kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, dikatakan minta apa saja, maka Tuhan akan memberikannya untuk hidupmu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi sebagai jemaat Kristus, kita tidak boleh berkompromi dengan namanya dosa. Kita harus tinggal di dalamnya. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dikatakan di dalam Yesua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan 8, agar engkau beruntung, agar engkau berhasil. Renungkan firman Tuhan di siang dan malam. Engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan beruntung dan berhasil. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari jadilah jemaat yang tangguh. Ketika kita semua menjadi pribadi yang tangguh, jemaat-jemaat Kristus yang tangguh, saya yakin Yesus akan senang melihat kita. Bahkan bukan hanya Yesus, bagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, gembala kita, pendeta Bapak Ibu akan bahagia melihat jemaatnya bertumbuh. Mari layani Tuhan. Tuhan seperti kita berdoa. Bapa surga, terima kasih firman Tuhan ini yang sudah kami renungkan. Berkatilah jemaat-Mu. Angkat jemaat ini menjadi jemaat yang tangguh.
sehingga banyak orang yang menangkan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin.